Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada malam hari ini. Percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Mari saya undang setiap kita malam hari ini. Kalau kita boleh ada sampai detik hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita satukan hati. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang telah memberikan segala kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya walaupun saat ini kita terbatas, dibatasi oleh segala hal karena pandemi, tapi kita bersyukur kita punya Allah yang tidak terbatas. Kuasa dan kasih-Nya bagi setiap kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Engkau pribadi yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Saat malam hari ini Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, dalam keadaan apapun saat ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah segala yang baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai
yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekarang kami memuji-Mu, sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Ku memuji menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi bersama-sama katakan, sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya.
haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat segala yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua atas izin Engkau. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak goyah karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata bahwa hidup kami ini percaya bukan karena melihat, tapi hidup kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu dan jemaat kita sama-sama katakan, sebab Dialah kekuatan hidup kita. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam Engkau Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku. Katakan dengan iman-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
kekuatan di hidupku. Amin. Haleluya. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada, katakan sekali lagi, sebab kami percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Inilah iman percaya kami katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab hidup kami percaya Tuhan akan janji firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Sekalipun kami belum melihat, tapi iman percaya kami berkata, Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubahkan yang lemah menjadi yang kuat. Di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur, syukur. Oh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat malam hari ini Tuhan, malam hari ini Yesus, kami bawa hidup kami Tuhan, lebih lagi percaya akan firman-Mu. Lebih lagi hidup kami percaya akan diserahkan kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory. Syukur. Mari sidang jemaat saat ini kita bersama-sama. Kita mau berdoa. Kita mau bersama-sama bersyafaat.
Kita satukan hati setiap kita. Bapa, malam hari ini kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pandemi masih belum berlalu, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh para menteri Tuhan, setiap petugas-petugas semua Tuhan yang ambil bagian dalam memimpin negara ini, kami serahkan ke dalam tangan. Terlebih Tuhan, khusus di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh tenaga kesehatan, semua orang yang terlibat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu atas setiap mereka Tuhan. Bersama-sama Tuhan kami sanggup, kami percaya karena kami punya Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Perekonomian kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami, Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami Tuhan. Kami percaya setiap orang yang percaya tidak akan pernah meminta-minta, tapi Tuhan yang menyediakan atas setiap kami. Kami berdoa saat malam hari ini Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka yang berada saat ini, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka ada di rumah maupun di rumah sakit, baik yang saat ini terpapar virus sekalipun Tuhan. Kami percaya iman-Mu menyembuhkan. Kami percaya bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, iman kami berkata, Engkau menggenapi janji-janji-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami di masa-masa saat ini Tuhan, untuk kami boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya karya-Mu, kami percaya rencana-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami melewati hal-hal yang penuh dengan duka cita, kami percaya Engkau ganti dengan sukacita yang tiada terkira Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau ubah kain gabung kami menjadi tari-tarian untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat malam hari ini kami siap Tuhan mendengarkan sebagian firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah yang ditabur malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Katakan bersama-sama, Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hidup kami menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya Bapak Gatot Sutirno. Aku di dalamku, jadi sekali lagi katakan, ini hidup setiap kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan hanya kepada Bapa yang di dalam surga. Hanya oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam hidup kami. Kalau kami mampu sampai saat detik ini semua oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, jadikanlah kami hidup memperkenankan hati Tuhan, sehingga berkat-berkat itu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Engkau bersamaku. Engkau bersama kami semua yang hadir, yang ada di rumah, yang mengikuti streaming, supaya kehadiran Tuhan dinyatakan bahwa kebesaran Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dan Tuhan terlalu baik, ya. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bicara tentang kitab Mazmur, yang mana di sana ditulis dalam ayat-ayat itu, tidak semua, ya. Tidak semua, ada kata selah. Yang selama ini kan kita belum pernah dengar itu, ya. Kata selah. Itu apa maknanya, apa artinya, apakah masih relevan dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, ya. Saya akan memberikan pengertian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya ambil tema, yaitu berdiam diri di hadapannya. Tema yang judul dari khotbah saya, berdiam diri di hadapannya, yang saya ambil dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 3.
Mari kita mau sama-sama membaca Mazmur 3, Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 3. Judul di sana nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Mengapa saya sebut Selah? Karena ini yang akan kita bicarakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah perlu kalau membaca itu Selah harus dibaca? Ya, nanti kita akan dengar. Nah, dan ini apa hubungannya Selah dengan kehidupan kita? Diaplikasikan dalam kehidupan kita di akhir zaman ini atau di kondisi yang sekarang ini. Mari kita mau melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur 150 pasal, tetapi 39 pasal Mazmur itu ada kata-kata Selah, ya, ada kata-kata Selah, itu 71 jumlahnya. 39 Mazmur, jumlahnya 71 kata-kata Selah. Ya, saudara catat dan saudara periksa. Nah, kemudian saudara, kata-kata Selah ini ada di kitab yang lain 3 ayat, yaitu pasal 3 Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 3, 9 dan 13. Itu ada kata Selah selain Mazmur, ya. Puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur ini saudaraku 3 kali disebut, ada dicantumkan Selah itu pada pasal 3, 32, 44, 46, 66, 68 dan 77. 3 kali. Satu pasal 3 kali disebut. Dan kemudian di pasal 89 Mazmur itu 4 kali, ya. Apa maksudnya itu semua? Nah, puji nama Tuhan. Sebenarnya apa sih arti Selah ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya harus pertama-tama harus dipahami bahwa kitab Mazmur itu berisi syair atau lagu, ya, berisi syair, puisi dan syair dari suatu lagu. Nah, Bapak Ibu, dari konteks ini ada beberapa tafsiran tentang Selah yang dapat melengkapi pengertian kita. Ada 3 pengertian. Yang pertama, perhentian untuk menaikkan nada lagu atau suara. Ya, perhatikan ini. Karena ini kitab Mazmur kan syair, ya, dan daripada lagu, suatu lagu. Karena Mazmur itu nyanyian, buku nyanyian, ya Mazmur itu. Nah, di sini dikatakan yang pertama, perhentian untuk menaikkan nada lagu atau suara. Mas Andreas itu gini, ngapain itu? Itu Selah. Tanda menaikkan lagu. WL di sini kan gini. Ngapain kasih kode? Koordinator musik. Koordinator musik kasih tanda kepada anggota naik, ya, artinya naik. 2, perhentian untuk mengangkat mata dan mengulangi kembali dari awal. Artinya apa? Tanda pemisah lagu. Bait 1 4 ayat 4 baris, berhenti, masuk bait kedua, berhenti, masuk rap, betul ya, masuk rap. Kemudian interlude, masuk lagi. Itu yang namanya Selah. Selah, perhentian untuk mata dan mengulangi kembali dari awal.
Mas Andreas, kembali awal 1. Ya, ada tanda-tanda. Yang ketiga, dalam konteks ibadah, sela itu saudara merupakan tanda bagi umat Tuhan agar menunduk, menyembah, tersungkur sampai yang namanya dahi ini langsung sampai di tanah. Ini adalah budaya dari orang-orang Timur Tengah. Itu kalau menyembah Tuhan seperti itu, ya. Tidak seperti kita, ndak iso sini mau ndrosor gitu gimana? Ya, mau tengkurap gimana? Kebentuk sudah ndak iso. Tapi kita harus dengan hati, dengan jiwa, kita mau angkat kehadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian saudaraku, dan ini semua mengacu kepada ketundukan dan ketaatan, ya, penyembahan kepada Tuhan. 3 hal. Dan kemudian saudaraku, kalau sela ini merupakan tanda atau aba-aba bagi penyanyi atau pemusik, maka sebenarnya sela itu tidak perlu dibaca. Sela kayak tadi loh, ayat 3. Ya, ayat 3 tadi, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Gak usah dibaca selahnya, gak usah, ya. Ini pengertian buat kita. Jadi karena kemarin kaum pria hamba Tuhan dibaca Mazmur 62 ayat 9, selah dibaca. Lu kaget aku, ini menginspirasi saya. Lu mengapa selah kok dibaca? Ada apa ini? Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan, aku ngerti gak ini tentang kitab Mazmur ini? Nah, gitu. Nah, ini tidak harus dibaca, tapi asalkan saudara tahu siapa penulis atau pengarang Mazmur itu. Kita tahu Daud, gitu, pengarang Mazmur. Nah, tidak heran kalau ada yang membandingkan sela itu sebagai apa? Refrain, rap, atau chorus, kor. Ya, Mas Andreas bilang, iratnya ini. Gitu ya, kornya ini, rapnya, gitu, ya. Puji nama Tuhan. Saya catat lagi di sini, saudaraku, maka sela itu sebetulnya tidak mempengaruhi naskah, tetapi menentukan sikap dalam membacanya, menentukan sikap dalam membaca. Walaupun demikian, karena arti sela dalam kamus Alkitab adalah pause, ditekan, mandek, nah, gitu ya, diam. Nah, kata pause atau istirahat. Nah, maka ada baiknya kita berhenti sejenak membacanya. Hal ini mirip dengan tanda baca koma atau titik, ya, atau titik. Tanda baca koma berhenti sejenak, tetapi titik berhenti, wes nggak boleh diteruskan. Doa pagi membaca firman Tuhan, anak-anak dari Papua, maaf, yang memang mereka masih belum paham betul ya. Membaca kita kenceng saudaraku, ditwabrak koma titik itu tidak. Terus saya harus memberitahu, ya. Terus akhirnya mereka bisa membaca dengan baik. Nadanya, ya, nadanya itu pun juga beda, ritme, irama beda, nggak kenceng saudara-saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian fungsi saudara, fungsi dari sela lebih dari sekedar tanda dalam menyanyi, lebih dari sekedar menyanyi. Sela mempunyai arti yang dalam dan luas, bukan hanya untuk keperluan menyanyi atau bermusik. Perhatikan baik-baik, nggak khusus menyanyi, nggak khusus untuk bermusik, ya. Tetapi di sini apa katakan? Juga untuk menjalani irama hidup.
irama hidup. Nah ini saudara, ini yang akan, makanya ini saya kasih tema, kasih judul, berdiam di hadapan Allah. Berdiam diri di hadapan Allah. Lanjut. Wah ini indah saudara. Saya merasa terberkati. Ya, puji Tuhan. Irama hidup. Apa itu saudaraku? Gini, rata-rata manusia itu memiliki masalah dalam hidup, betul ya? Memiliki masalah dalam hidup. Dia nggak ngerti kenapa kita itu mengalami masalah. Loh, itu yang dinamakan ritme, irama dalam kehidupan ini. Wah, sekarang sehat ya, besok sakit. Sekarang seneng, loh besok susah. Loh betul enggak? Sekarang seneng-seneng, besok mati saudara. Loh betul enggak? Itu irama hidup. Kerja enak-enak, besok lusa di PHK. Loh macam-macam. Kondisi sekarang ini, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang cemas, bimbang. Tetapi saya mau kasih alarm. Jangan sampai pernah bimbang, ragu-ragu, percaya kepada Tuhan kita. Ya. Karena di sini dikatakan dalam ayat ini saudaraku, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Loh itu loh. Ini merupakan satu keluhan. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat berikutnya. Saudaraku, mengapa menghadapi masalah dan persoalan kita itu di sana saudaraku terlibat secara emosional dibandingkan dengan rasio, akal, pikiran. Ya. Saya tulis di sini, padahal antara simulan dan respon selalu terdapat ruang. Terdapat ruang. Ruang untuk apa? Ruang untuk berpikir jernih dan merenungkan segala sesuatunya. Contoh, satu waktu saya bekerja 35 tahun yang lalu ini. Tidak pernah saya saksikan. 35 tahun yang lalu saya belum jadi pegawai negeri. Ya, belum. Itu tidak ada pikiran saya jadi pegawai negeri. Saya ikut orang Kristen, pemimpin kaum muda, majelis di gereja. Ada sesuatu kesalahan yang itu pun juga sebetulnya salah paham. Ya, karena laporan-laporan yang nggak benar. Saya waktu itu makan, istirahat, makan, duduk di timbangan. Timbangan ini loh, beras. Saya duduk, saya makan. Bos ini datang, maki-maki saudara. Padahal bapak saya belum pernah mengatakan, bodoh kamu. Saya sebagai bapak, tanya Lukas, belum pernah saya mengatakan, bodoh kamu. Loh ini lain. Dimaki-maki, luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Karena dimaki-maki saya nggak kuat, saudaraku. Saya baru Kristen itu, baru Kristen. Sebetulnya saya bilang gini, wes gak Kristenan. Seharusnya saya bilang gitu, tapi enggak. Tapi saya lerek, di sini ada timbangan 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Tak ambil aja, tak pukul, kan mati dia. Tapi enggak, itu emosi saudara. Tapi akal saya bekerja, pikiran saya bekerja. Saya diam, dan di tengah-tengah itulah muncul satu ruang, ya, ruang di mana bisa berpikir jernih dan merenungkan segala sesuatunya. Saya waktu mau ambil, ada suara, jangan, keras sekali, jangan kamu pukul dia mati, tetapi kamu masuk penjara, masa depanmu suram. Berhenti, saya cuma bisa menangis. Loh ini ya saudara, kalau kita mengerti, jangan kita pakai emosi. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan pakai emosi, tapi pakai apa? Pakai akal juga, pakai nalar. Itu tadi loh, kalau tak
pukul mati, pasti mati saudaraku. Ya toh, berang abot 10 kilo, tok, hancur. Tapi enggak, saya taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Roh Kudus bicara, jangan. Nah di situ saudaraku, manfaatnya kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Waktu itu saya sudah mulai doa pagi, doa Rebo. Dulu Rebo saudaraku, pagi Rebo. Saudara, disinilah dampak seolah-olah Tuhan itu tidak pernah menolong. Wah, lambat. Tapi saya tidak pernah punya pikiran begitu. Saya terus tetap setia kepada Tuhan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, Tuhan tolong. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, kekuatan. Asalkan kita berpikiran jernih, berpikiran positif. Nah, dalam hal ini kita bisa mencoba belajar kepada Daud. Ya, belajar kepada Daud, sang pemazmur itu. Nah, Selah itu bahasa Indonesia. Dan kemudian berasal dari kata salah, itu bahasa Ibrani. Artinya apa? Mengukur. Mengukur, ya. Mengukur. Nah, gitu. Hidup ini harus diukur, dinilai. Siapa yang menilai? Saudara menilai saya? Enggak. Yang menilai diri kita, mengukur. Ya, nanti kita bicarakan itu. Nah, Selah dalam bahasa Inggris merupakan aba-aba untuk berhenti sejenak. Dalam bahasa Inggris. Ya, berhenti sejenak. Dapat pula diartikan diam. Diam dan mendengarkan. Diam dan mendengarkan. Oh, luar biasa ya. Contoh sekarang saya kasih bahasanya dalam Mazmur 3 ayat yang pertama. Saya akan membaca ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Berhenti Daud, diam, dengar, diam seperti saya tadi loh. Diam, dengar, mangkel memang, mangkel. Sakitnya tuh di sini, betul ya? Itu sakitnya tuh di situ. Mangkel, emosi, tapi tidak. Akal pikiran juga bekerja. Dan di tengah-tengah itu ada ruang untuk berpikiran baik, jernih, untuk merenungkan, untuk merenungkan segala sesuatunya. Dan perhatikan ayat 4 luar biasa. 1-3 Mazmur Daud. Daud ini ngomong, itu menggerutu saudara. Terkesan menggerutu, mengoceh di hadapan Tuhan. Seolah menyalahkan Tuhan. Ya, seolah menyalahkan Tuhan. Menyalahkan dia, itu, ini. Seringkali kan kita seperti itu. Kalau lagi emosi, wah kamu, gara-gara kamu, kan gitu. Gara-gara kamu, maka terjadi seperti ini. Ya, puji Tuhan. Tetapi kata ayat 4 setelah Selah, setelah dia diam, dan kemudian apa yang terjadi luar biasa. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah Allah, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan baik-baik. Kata-katanya berubah. Pikirannya berubah. Setelah dia berdiam. Diam. Untuk apa? Mendengar suara Tuhan. Ternyata dia dirubah sama Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan itu penting, saudara. Itu Selah. Istirahat, diam. Itu penting. Jangan saudara ikut bingung, ikut bimbang, ikut montang-manting seperti orang-orang dunia ini. Oh jangan. Ya jangan, betul. Dikatakan saudaraku ini Daud, kata-katanya berubah. Oh luar biasa. Ya,
Terus dan kita melihat sini, dari sini kita melihat bahwa Selah itu berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu merupakan judul yang saya berikan. Nah, dan berdiam diri di hadapan Tuhan itu memiliki peranan penting dalam mengubah cara Daud dalam berpikir, dalam bertindak, bersikap tentang masalahnya. Betul ya? Seperti itu. Ya, berdiam dirilah, ambil nafas. Bagaimana ambil nafas? Karena ada maskernya. Karena ada masker sambil nafas, saudara. Saya menggos-menggos, ya, apalagi double, menggos-menggos. Iya. Ambil nafas panjang dan tenangkan diri. Tenangkan diri. Setelah itu baru bersuara. Bersuara, bukan berseru, tapi bersuara. Itulah yang sebaiknya kita lakukan dalam menyelesaikan lirik kehidupan. Ya, saya dulu sehat, sekarang sakit. Itu lirik. Pak Yanto, papanya Andreas dulu, nangis. Ketemu saya itu nangis kalau tak sambangi. Pak Gatot, saya minta maaf. Saya merasa bersalah sama Pak Gatot. Loh, salahnya apa, Pak? Kalau saya dulu gak nganjurkan Bapak minum jamu itu, Bapak tidak sakit. Oh, keliru, Pak. Enggak. Saya tidak pernah menyalahkan Pak Yanto, enggak. Jangan merasa bersalah. Jangan menyalahkan diri. Jangan ya. Itu sudah dikehendaki Tuhan. Sudah dikehendaki Tuhan, Pak, kalau saya sakit. Ya. Saya tetap berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Nah gitu ya, seperti Daud ini. Karena apa? Tuhan itu adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mengangkat kepala berarti kita bisa melihat lingkungan kita. Artinya apa? Ada sukacita, ada kemenangan. Saudaraku, bukan tunduk. Tunduk berarti kita susah. Ya, tunduk berarti kita susah. Bukan berarti dongak terus gini jatuh, saudara-saudara. Tapi kita bisa melihat, oh, irama hidup itu seperti ini. Ya, puji Tuhan. Nah, aplikasi Selah dalam kehidupan kita. Mari kita mau melihat apa itu aplikasinya. Mazmur 4 ayat 5. Dikatakan di sana, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Saya bukan membaca, yang saya maksudkan kita membaca Mazmur itu terus kemudian saya baca Selah, enggak. Karena saya bicara tentang Selah, makanya saya sebut. Saya ambil ayat-ayat yang mengandung Selah. Apa artinya dalam ayat ini bagi kita? Ya, apa maksudnya? Kan begitu. Nah, kita perlu stop, refleksi. Stop dan refleksi. Ini Selah. Ini Selah dalam hidup kita. Mengapa? Untuk mengerti, ya, untuk mengerti ayat-ayat yang kita baca itu. Biarlah kamu marah. Saudara, kata-kata ini, biarlah kamu marah. Tidak ditulis janganlah kamu marah. Kenapa kok ditulis biarlah kamu marah? Ini bermula, firman Tuhan ini diberikan kepada kita bermula dari Adam Hawa. Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan. Ya. Gitu loh. Tidak ditulis di ini, ayat ini, sebab itu dikatakan biarlah kamu marah. Kalau dikatakan jangan, itu nanti jadi tidak karuan. Tuhan tahu rencananya. Tuhan tahu apa yang Tuhan perbuat. Nah, puji Tuhan. Nah, kemudian apa? Tidak ditulis janganlah kamu marah, tetapi ditulis biarlah kamu marah. Biarlah kamu. Tapi ada koma, tetapi
Nah itu. Tetapi jangan berbuat dosa. Jadi seolah-olah boleh. Kalau ada orang tanya, Bulani, boleh enggak orang Kristen marah? Bulani pasti jawab. Jawabnya apa? Boleh. Tapi kok malu ngomongin Bulani itu, kok malu. Tetapi jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena orang yang marah pakai emosi, tidak berpikiran jernih, memakai ruang yang diberi oleh Tuhan, ya, untuk berpikiran jernih, langsung sikat. Kain membunuh Habel. Lo betul enggak? Sikat. Dulure dewe loh, bisa dibunuh. Ya, dan iri hati itu sampai hari ini. Orang Kristen pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa iri hati. Ya, bisa iri hati. Saudara, lebih saya. Meskipun saya sudah lahir baru, saya masih bisa berbuat dosa. Masih bisa. Saudara masih bisa. Tapi mari firman Tuhan pada malam hari ini kita berselah, diam diri di hadapan Tuhan. Stop dan refleksi. Dalam kesibukan kita bekerja, ya, dan lain sebagainya, kita duduk diam, berikan kesempatan kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, di sini saudara. Dan kemudian ayat yang kedua, bagian kedua, contoh kedua, Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hei umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Yang saya ambil ayat-ayat tadi itu supaya kita ngerti maksudnya. Gitu ya, puji Tuhan. Dalam mengarungi badai kehidupan, irama kehidupan, saudaraku, ya, kita ini diterpa apa saja dalam kehidupan kita, nggak mengenakan. Apalagi kondisi yang seperti begini, nggak mengenakan. Kepingin ketemu saudara, nggak iso, betul ya? Kepingin ketemu siapa ngomong-ngomong, nggak iso. Tetapi saudara mau kasih tahu sama saudara, kita memiliki Allah sebagai tempat kita berlindung. Amin. Bukan hanya itu, kita pun mendapatkan kekuatan baru. Untuk apa? Untuk tidak menyerah, melainkan terus melangkah. Loh itu loh. Kalau kita kuat sampai hari ini, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua oleh karena Allah itu sebagai tempat perlindungan kita. Ya, beberapa saudara sudah kena COVID, termasuk saudara saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya sudah beberapa orang sudah kehilangan saudara. Tetapi saudara yang dikasih, kalau saudara ada sebagaimana kita ada, saya percaya bahwa itu adalah perlindungan Tuhan. Ya, namun yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan itu satu di sini, ayat ini. Apa itu? Ini loh. Kita seringkali tidak sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Itu menjadi masalah. Ayat ini mengatakan percayalah kepadanya setiap waktu. Tetapi kita nggak sungguh-sungguh percaya, nggak sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Ya, nggak sungguh-sungguh menyerah. Nah, tujuan stop dan refleksi adalah untuk kita dapat melakukan dialog batin dengan Tuhan Sang Pencipta. Dalam ritme kehidupan yang begitu cepat dan semakin rumit hari ini, kita perlu menginjak rem kehidupan kita. Ya, ada rambu-rambu dipasang. Selah, rambu-rambu. Stop. Berhenti. Jangan gaspol. Jangan. Ada masalah gaspol, jangan saudaraku. Lihat, Tuhan bilang stop, refleksi, koreksi diri. Oh, aku sudah lakukan ini nggak benar ini. Ya, banyak orang melakukan sesuatu kemudian menyesal. Kenapa? Karena dia
pakai emosi, dia berkata-kata, dia melakukan sesuatu, dan kemudian terjadilah sesuatu yang menyusahkan dia, dan kemudian dia menyesal karena nggak pikir benar. Orang nggak suka berdiam diri di hadapan Allah. Nah, terakhir, untuk itu saudara, kita harus sering berselah, sering berselah dalam kehidupan ini. Allah ingin kita berdiam diri di hadapannya, memberi waktu dan ruang bagi Dia untuk berbicara dengan leluasa kepada kita, memberi leluasa kepada kita, dan menata ulang perspektif hidup dengan mengakui bahwa Dia adalah penulis hidup yang hebat. Amin. Dia penulis hidup yang hebat. Poema, saudaraku, seperti pemazmur ini, Daud, penulis mazmur, luar biasa. Tapi Tuhan kita Yesus, musik saya persilahkan tampil ke depan. Penulis yang hebat, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berselah, ya. Mari kita berselah, diam diri di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, kurnya saja, Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Rasakan hadirat Tuhan. Kita perlu dipenuhkan Roh Kudus setiap hari. Tuhan menolong kita bukan sebulan sekali, seminggu sekali, tetapi setiap hari, setiap saat. Dan engkau pun juga harus siap sedia berdiam diri di hadapan Tuhan setiap saat, setiap saat, setiap saat. Haleluya. Maka kita akan rasakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi saudara. Hendaklah kita berselah di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Allah, merenungkan dan merefleksi hidup ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersama
terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Amin. Engkau yang meneguhkan dan menguatkan hati kami. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Amin. Anugerah-Mu Tuhan besar bagi kami. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Oh, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa yang baik, Engkau telah berfirman dan berhenti. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus terus mengiang dalam hati kami, mendidik dan mengajar kami, mengingatkan kami agar kami hidup berdiam diri di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, merefleksi, dan bahkan kami harus menimbang, mengukur dalam hidup kami, menilai apa yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, dan anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati pendengar baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing ikut streaming pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama saya katakan amin. Ya, silakan. Puji Tuhan. Saya akan memberikan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Hari Sabtu tanggal 31 Juli ada ibadah remaja pemuda jam 16 ya. Dan kemudian Minggu tetap live streaming ya. Itu 2 kali. Yang pertama itu tanggal 1 Agustus ya. Minggu besok lusa. Yang pertama jam 9:30 dan yang kedua jam 4. Itu disertai perjamuan kudus. Dianjurkan, dihimbau kepada sidang jemaat supaya besok hari Sabtu jam 5 itu ambil anggur dan hosti ya di gereja, nanti menemui Mbak Wanti seperti biasanya ya. Puji Tuhan. Nah itu jam 5 untuk mengambil perjamuan kudus, anggur dan hosti. Dan kemudian perlu kita doakan untuk tanggal 8 Agustus yang akan datang. Itu minggu besok dia akan diumumkan kembali kepada Bapak Gembala. Ini saya hanya dipesan supaya mengingatkan gitu ya, mengingatkan supaya nanti, kita berdoa untuk tanggal 8 Agustus minggu depan tuh ya, kita bisa ibadah seperti biasa ya, bisa bertemu, bisa beribadah seperti biasanya itu ya. Tapi karena PPKM kita doakan selesai begitu ya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama kembali, meskipun tidak semua, masih tetap terbatas ya, masih tetap terbatas, tapi kita bisa ke gereja ya. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian kita akan berdoa. Ini ada minta bantuan doa, yaitu adik kita Cika sakit gangguan ginjal dan opname. Kasihan saudaraku, saya mendengar itu dari mantu saya Rahel, saya menangis saudaraku. Saya menangis enggak ternyuh saudaraku. Kenapa saya ini yang memiliki penyakit yang berat, kok masih ada yang lebih berat? Ternyuh saudara-saudara ya, ternyuh. Untuk itu kita mau berdoa untuk dia dan juga saudara-saudara kita yang lain ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini, cukupnya untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti Tuhan, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang berkesalahan kepada kami. Jangan bawa kami kepada pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Allahku, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami sudah selesai beribadah. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dan pada saat ini kami terbeban berdoa untuk adik kami Jika yang sedang diopname di rumah sakit. Untuk itu Tuhan, kami memanggil namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang mengikat, mengganggu adik kami Jika ini, dengan nama Tuhan Yesus, Engkau cabut, Engkau lepas, Engkau patahkan. Kiranya dalam nama Yesus Engkau memberikan kesembuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami teringat saudara kami yang lain, Pak Yanto, juga berikan kesehatan yang baik, Ibu Yanto, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan tolong sidang jemaatmu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Berikanlah kesehatan kepada keluarga besar GBT Orat Labora, dari anak-anak sampai orang dewasa, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala virus-virus penyakit, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih. Jangan terjadi kematian massal, tetapi justru terjadi pertobatan massal. Dan Tuhan, berkat-Mu melimpah atas keluarga besar GBT Orat Labora. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Ibu Deno yang telah ditinggal oleh suami Bapak Hendrik terkasih, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan baik kepada Ibu Deno maupun kepada Dian. Tuhan hiburkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan memegang masa depan mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Demikian juga Ibu Linda, Bapak Nuskayadi juga pulang ke surga. Keluarga yang ditinggalkan, beri kekuatan, penghiburan, pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Lepaskan dari sakit penyakit yang mengikat Ibu Linda. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan kesembuhan kesehatan. Demikian juga kami teringat Ibu Peta, ibu daripada Ibu Josi. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan pun juga ikat semua sakit penyakit, Engkau patahkan dan dalam nama Yesus, keluar dari segala tubuh daripada Ibu Peta, dan Ibu Peta dalam keadaan sehat walafiat oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan yang sebanyak keluar, biarlah Tuhan keluar masuk beliau Tuhan dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa kepada hamba-Mu. Dalam pelayanan ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Jadikanlah berkat Bapak Ibu Gembala kami, segala aktivitas kegiatannya, semuanya karena untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melindungi, memberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Berkati WL, singer, musik, MIT tidak terkecuali, semua yang ada malam hari ini yang melayani Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan saudara. Marilah kita mau berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dalam rumah tanggamu, menyertai dalam usaha pekerjaanmu, menyertai dalam sekolah, kuliah, anak cucu saudara. Demikian juga dalam pelayanan dan pengiringan kita dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan nama saudara tercatat dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menyanyikan ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tuhan.